Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang mata pelajarannya adalah komponen-komponen mesin. Nah, tujuan dari belajar komponen-komponen mesin ini adalah siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mesin pada kendaraan ringan otomotif. Oke, baiklah, sekarang kita mulai aja langsung ya. Oke, langsung aja ke materi komponen utama mesin. Jadi, mesin atau kendaraan itu ada komponen-komponen utama. Ada komponen utama, kemudian ada komponen penunjang, dan yang lain-lainnya. Oke, langsung aja. Ini adalah gambar mesin motor bensin. Ya, kita katakan motor bensin maksudnya apa? Bukan ke salah satu saja. Jadi di sini gambar mesin full. Kemudian yang pertama adalah silinder. Silinder adalah bagian yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Blok silinder biasanya terbuat dari besi tuang dengan paduan aluminium. Silinder blok terdiri dari beberapa ruang silinder tempat piston bergerak naik turun. Silinder-silinder pada blok silinder ditutup dengan kepala silinder dengan terlebih dahulu dipasang gasket di antara silinder head dengan silinder blok. Untuk pendinginan silinder blok maka di sekelilingnya dipasang water jacket. Kemudian silinder liner. Nah, silinder itu banyak tipe-tipenya. Di antaranya yaitu silinder liner. Tipe ini mempunyai lebih sedikit distorsi untuk panas dan sebagian besar digunakan pada mesin diesel. Kemudian tipe yang tipe ini mempunyai lebih sedikit distorsi. Tipe ini sebagian besar digunakan pada mesin diesel berkecepatan tinggi. Kemudian selanjutnya tipe inline. Silinder ini tersusun pada garis lurus dalam silinder blok. Biasanya 4 atau 6 silinder yang diberi angka dari depan seperti silinder nomor 1, silinder nomor 2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bor dan stroke. Nah, di situ ada gambarnya, ada piston, kemudian bor. Bor itu adalah lubang daripada silinder, kemudian stroke itu adalah tenaga. Jadi atau bisa dikatakan cc ya. Ukuran cc mesin ditentukan oleh silinder bor dan piston stroke. Jadi jarak antara jarak ruang antara piston sampai titik atas daripada silinder itu yang menentukan besar kecilnya stroke atau tenaga. Mesin digolongkan ada beberapa penggolongan untuk mesin itu. Yang pertama adalah mesin yang memiliki piston stroke lebih besar dari silinder bor dinamakan long stroke engine. Mesin yang memiliki piston stroke lebih kecil dari silinder bor dinamakan overscrew engine. Mesin yang memiliki piston stroke sama dengan silinder. Kemudian komponen yang kedua adalah oil pan. Oil pan atau tempat untuk penyimpanan oli. Oil pan adalah tempat oli yang terbentuk dari cetakan baja. Jadi bahan dasarnya itu adalah baja. Selanjutnya yang ketiga adalah kepala silinder. Kepala silinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat mesin beroperasi. Terbuat dari balutan besi yang mempunyai perubahan panas kecil atau dari campuran aluminium yang mempunyai efek penyejuk besar. Kemudian komponen selanjutnya adalah cylinder head gasket atau bahasa bengkelnya packing. Kepala silinder terpasang pada silinder blok dengan gasket yang ditempatkan di antaranya berfungsi untuk mencegah kebocoran gas dan cooling water. Cooling water itu adalah air pendingin. Nah, gasket
atau packing itu khusus ya bahannya. Ada karbon, ada grafit steel, nah terus grafit couching. Nah jadi packing itu bukan packing untuk cylinder head. Kenapa beda dengan packing yang lain? Karena di dalam cylinder head itu di situ ada pembakaran, di mana pembakaran itu menghasilkan tenaga. Nah, kalau di dalam pembakaran itu bocor, otomatis mempengaruhi kinerja dari mesin. Makanya gasket atau packingnya itu terbuat ada aluminiumnya, ada kertas juga. Itu ya, jadi khusus daripada yang lainnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah piston atau bahasa bengkelnya shaker. Piston digunakan untuk tekanan dan panas yang sangat tinggi dan juga harus terhadap operasi berkecepatan tinggi. Jadi fungsi utama piston itu sebenarnya adalah untuk menggerakkan poros engkol, ya, itu fungsi utamanya sebenarnya. Nah, cuman karena di ruang pembakaran itu yang berhubungan langsung dengan pembakaran adalah piston, maka di sini piston digunakan untuk tekanan dan panas yang sangat tinggi dan juga harus harus terhadap operasi. Jadi harus dia ini harus kuat terhadap operasi berkecepatan tinggi. Itu. Nah, ini fungsi utama piston tadi, menerima tekanan hasil pembakaran dan meneruskan gaya tekan tersebut ke crankshaft melalui connecting rod. Crankshaft itu adalah poros engkol. Melalui connecting rod itu adalah apa? Crankshaft adalah poros engkol, connecting rod adalah stang shaker. Selanjutnya untuk mengukur lubang silinder. Lubang silinder sendiri itu ada, kalau lama kelamaan dia pasti akan volumenya akan berkurang. Ya. Jadi di dalam lubang silinder itu tidak boleh ada cacat sedikit pun. Kenapa? Kalau ada cacat sedikit, berarti otomatis pembakaran dalam ruang silinder itu akan bocor. Nah, yang pertama bisa mempengaruhi kinerja mesin. Kemudian yang kedua, oli itu nanti bisa masuk ke dalam ruang bakar, yang mana akibatnya adalah mesin akan berasap putih. Nah, jadi kalau kalian melihat mesin apa saja, yang pasti bukan mesin 2 tak, ya, yang pasti mesin 4 tak. Kemudian mesin itu mengeluarkan asap berwarna putih, berarti di dalam lubang silinder itu sudah ada goresan, atau oli harusnya itu tidak boleh masuk ke ruang pembakaran. Nah, itu masuk. Itu ya maksudnya, paham ya? Kemudian selanjutnya tadi piston, kemudian sekarang ring. Nah, di dalam piston itu ada macam-macam ring. Ring yang paling atas adalah compression 1, kemudian di bawahnya lagi compression 2, dan yang terakhir ketiga itu adalah ring oli. Nah, fungsi oil ring atau dapat disebut the ring berfungsi untuk mencegah masuknya oli ke dalam ruang bakar dan membentuk lapisan pelumas antara piston dan dinding silinder. Oli ring ada 2 tipe, yaitu integral tipe dan three-piece tipe. Integral mempunyai banyak saluran pembuangan oli yang sama besar yang terdapat di sekeliling oli ring, sehingga dengan adanya saluran pembuangan, maka sisa oli kotor yang diambil dari dinding silinder dapat dialirkan kembali ke dalam piston. Itu ya.
Jadi fungsi dari ring oli itu adalah untuk agar di dalam oli yang ada dalam mesin itu dia tidak masuk di ruang pembakaran. Tuh. Kemudian crankshaft atau poros engkol. Crankshaft berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang pada akhirnya menggerakkan roda kendaraan. Konstruksi crankshaft ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini gambarnya. Ya. Di situ ada keterangan oil hole, kemudian balance switch. Jadi, di dalam poros engkol atau crankshaft itu ada lubang kecil-kecil ya. Nah, lubang kecil-kecil itu fungsinya agar oli masuk atau oli bisa melumasi putaran. Nah, nanti itu poros engkol. Nanti sebelum di bawah poros engkol itu ada namanya metal. Nah, antara metal dan poros engkol itu dia saling berhubungan atau saling bergesekan. Nah, kalau lama-kelamaan maka akan habis atau aus. Makanya perlu adanya pelumasan. Jadi fungsi dari lubang itu adalah untuk melumasi. Kemudian di situ balance weight. Balance itu adalah keseimbangan, weight adalah pemberat. Jadi untuk penyeimbang, kenapa konstruksi daripada crankshaft itu dia melengkung-melengkung? Nah, lengkung-lengkung itu untuk menyeimbangkan. Paham ya? Kemudian bentuk crankshaft itu ada yang 4 cycle 4 atau cylinder engine crank angle, kemudian 4 cycle 6 cylinder engine crank angle. Nah, ini maksudnya apa? Bentuk crankshaft ini tergantung daripada piston. Kalau yang motor misalnya, ya cuman satu aja. Sedangkan kalau untuk pistonnya banyak, ya otomatis dia banyak lekukannya. Itu. Jadi kalau yang untuk 4 cycle 4 itu adalah untuk 4 silinder. Nah, kalau yang di bawah ini 4 cycle 6 ini lebih daripada 4 silinder. 6 silinder, 8 silinder, nah modelnya begitu. Kemudian bearing. Nah, ini tadi poros engkol dia itu akan berputar, bergesekan langsung. Nah, biar poros engkol itu putarannya halus, maka dia harus katakanlah bearing atau laker, harus ada laker. Jadi kalau laker dimasukin ke dalam mesin, di dalam mesin itu dengan putaran yang sangat tinggi, kemudian panasnya juga sangat tinggi, maka laker itu cepat aus kalau berbentuk laker ya. Nah, makanya dirancang laker khusus. Nah, ini laker khususnya. Di ini tetap dia dinamakan bearing atau laker. Cuman perbedaannya itu dia tidak punya kayak kelereng itu. Dia tidak ada kelereng ya. Ya, ini kalau bahasa bengkelnya adalah metal. Ada metal jalan, ada metal duduk. Kemudian, nah ini connecting rod atau bearing. Jadi ini di sini ada piston pin. Nah, itu adalah pinnya. Kemudian bushing itu adalah boss. Ya, small n itu untuk terakhirnya atau lubang terakhir di situ. Kemudian di situ ada connecting rod atau stang shaker. Terus metal. Nah, di situ ada metal kan. Nah, metal itu dia posisinya itu ada di antara poros engkol di tengah-tengahnya. Nah, nanti metal ini dia langsung nanti berhubungan dengan poros engkol. Di connecting rod kemudian dilapisi metal. Nah, baru metal itu dia digabungkan dengan poros engkol. Jadi tidak berbentuk bearing langsung. Kalau bearing itu kan otomatis ada bulet-buletannya ya.
Nah kalau ini enggak itu. Jadi connecting rod bearing itu ada dua jenis. Yang pertama tipe replaceable, kemudian yang kedua adalah tipe poured. Selanjutnya komponen utama mesin adalah flywheel. Flywheel ini kalau bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesianya adalah roda gila. Ya. Kalau bahasa bengkelnya roda gendeng, ya sama aja sih sebenarnya. Flywheel ini adalah sebuah piringan yang terbuat dari balutan besi dan terbuat pada bagian belakang pada crankshaft. Fungsi dari flywheel adalah untuk menyimpan tenaga putar atau momen inersia yang dihasilkan pada saat langkah usaha agar crankshaft tetap berputar pada langkah berikutnya. Jadi fungsi dari flywheel ini secara mudahnya, sederhananya itu pada saat piston ada di dalam ruang pembakaran itu ada pembakaran, kemudian piston itu dia akan mempunyai tekanan, ya enggak, tekanan. Nah, tekanan dia berputar, dia ke bawah itu otomatis memutar connecting rod. Kemudian connecting rod dia memutar poros engkol. Nah, poros engkol baru tenaganya itu disimpan di flywheel. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran itu semuanya masuk ke dalam flywheel. Itu. Kemudian selanjutnya adalah katup atau palep. Nah, di sini tipe seed palep ya. Nah di situ ada palep itu katupnya. Kemudian valve lifter itu semacam bos. Kemudian cam. Nah, cam itu adalah camshaft atau noken as. Nah, ini ada tipe overhead palep. Jadi nanti ada tipe-tipe mesin itu ada SOHC, ada OHC, dan DOHC. Ya, ini komponen-komponennya yaitu push rod, rocker arm. Ini yang umum ya, secara umum. Jadi meskipun SOHC, OHC, DOHC semuanya pasti ada komponen-komponen ini. Ada push rodnya, ada valve lifter, ada rocker arm atau pelatuk, kemudian ada camshaftnya, kemudian ada vibrator damper. Nah, vibrator damper ini adalah untuk mencegah goncangan atau getaran ya. Kemudian chain tensioner. Nah, chain itu adalah rantai, tensioner adalah penekan. Jadi di situ ada penekan rantai. Nah, kemudian timing gear. Nah, timing gear itu adalah rantai keteng kalau bahasa bengkelnya. Di rantai keteng itu dia bisa disetel. Kalau kendor mesin itu akan berbunyi berisik. Kalau terlalu kencang, langsamnya mesin itu akan susah dan juga cepat panas. Jadi itu harus disetel dengan jarak yang sesuai SOP. Istilahnya itu adalah 10 kg. Selanjutnya adalah ini mekanisme overhead palep. Jadi over itu adalah kelebihan, head itu adalah kepala. Jadi katup, kepala, intinya adalah komponen yang ada pada komponen katup yang ada pada silinder head. Pertama adalah rocker arm. Kemudian yang kedua adalah push rod atau sumpit. Yang ketiga adalah hydraulic palep lifter atau bos. Nah, itu ada camshaftnya. Sistem overhead palep terdiri dari camshaft, palep lifter, push rod, dan rocker arm. Nah, overhead camshaft. Nah, tadi sudah dijelaskan komponen-komponen mesin, silinder blok mesin, silinder head, piston, connecting rod atau stang shaker, kemudian poros engkol. Nah, di sini ada lagi satu komponen yang namanya camshaft. Ya, camshaft itu fungsinya adalah untuk mengatur timing pengapian.
mengatur titik pengapian pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur masuk keluar masuknya klep atau katup. Nah, sini ada tipenya, tipe overhead valve. Camshaft terkadang terletak di atas kepala. Nah, ini biasanya tipe begini adalah OHC. Ini ya OHC. Nah, ini mekanisme DOHC. Yang kompak DOHC itu ada skisor gear. Nah, skisor gear itu fungsinya itu VVTi itu tuh ya, VVTi. Kemudian ada camshaft, ada valve lifter, camshaft timing pulley. Nah, itu pulinya. Kemudian timing belt. Nah, itu yang pakainya belt atau selain rantai. Ada timing chain, ada timing belt. Timing chain itu adalah dia memakai rantai, sedangkan timing belt adalah dia memakai V-belt atau pan belt. Terus timing belt, idle pulley. Nah, itu ada pulinya. Fungsi dari pulley itu sebenarnya untuk menyetel tekanan kendor tidaknya V-belt itu sendiri. Kemudian ada crankshaft timing pulley. Selanjutnya, gambar selanjutnya adalah di sini ada timing belt, ada camshaft sama, cuman bedanya di situ apa di gambar itu? Kalau yang sebelah kiri noken as atau camshaftnya cuma satu. Ya. Kalau yang sebelah kanan adalah ada dua camshaft atau noken asnya. Otomatis kalau yang di sebelah kanan itu mobil-mobil yang zaman sekarang ya udah pakainya double DOHC itu singkatan dari double overhead camshaft. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kompak DOHC ini biasanya diterapkan pada motor contohnya yang DOHC itu motor Satria ya. Dan ini tipe double overhead camshaft atau mesin twin cam. Nah, ini twin cam. Valves atau klep atau katup. Nah, itu konstruksi daripada katup ya. Jadi ada kemiringan dia itu, valve face. Jadi dia bentuknya itu miring ya, punya sudut dia itu. Puppet valve terdiri dari valve head dan valve stem. Valve head adalah bagian teratas dari valve. Valve stem selalu bergerak dengan tepat. Nah, ini kalau misalnya katup atau klep ini atau valve ini dia bengkok sedikit aja. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Kenapa sangat berpengaruh? Karena di dalam ruang pembakaran itu keluar masuknya udara. Kalau masuk berarti harus melewati katup atau klep. Begitupun juga keluar setelah pembakaran itu harus melalui katup. Nah, kalau katupnya bocor ya otomatis tidak maksimal. Itu sangat berpengaruh sekali. Selanjutnya, nah ini hubungan antara bentuk cam dan pergerakan lifter. Jadi posisi dari camshaft atau noken as itu harus posisi. Nah, kenapa dinamakan noken as? Itu ada tonjolannya sedikit ya. Nah, posisi tonjolan itu harus menghadap ke atas. Kalau kita bikin garis tegak lurus ya, dia itu harus menghadap ke atas ya, menghadap ke atas pas lurus dengan poros engkol. Jadi fungsi dari lifter ini, bentuk cam dan pergerakan lifter. Jadi lifter itu dia diam pada saat camshaft dia berputar. Nah, pada perputaran pas mengenai tonjolan itu, maka lifter itu dia akan keangkat. Nah, berarti lifter otomatis dia naik turun kan. Nah, naik turun itu disambungkan dengan push rod atau sumpit, baru sumpit ke rocker arm.
Nah, recommend arm baru untuk menggerakkan katup. Itu. Camshaft. Camshaft berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai timing yang ditentukan. Pada camshaft terdapat sejumlah cam yang jumlahnya sesuai dengan jumlah katup masuk dan katup buang pada mesin. Camshaft juga dilengkapi dengan roda gigi untuk menjalankan distributor dan cam untuk menjalankan fuel pump drive. Jadi di dalam camshaft itu ada banyak tonjolan-tonjolan tergantung dari jumlah katup. Kalau misalnya jumlah katupnya ada 8, berarti tonjolannya harus ada 8. Tapi di dalam camshaft itu 8 tonjolan untuk menggerakkan katup. Tapi ada lagi yang pertama berbentuk gear, ya, itu untuk menjalankan distributor atau ini hubungannya dengan sistem pengapian. Kemudian untuk menjalankan fuel pump atau pompa bahan bakar atau pompa bensin. Itu ya. Selanjutnya oke. Selesai. Sampai di sini dulu. Barangkali kurang paham, silahkan komentar, bebas, free, gratis. Barangkali cukup di sini. Terima kasih. Next time kita ketemu dengan mata pelajaran nanti ke depan itu dengan mata pelajaran tune up mesin konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup di sini saja materi. Untuk materi selanjutnya yaitu tune up mesin Kijang 5K atau mesin konvensional. Barangkali penjelasan tadi kurang paham atau gimana, silahkan nanti bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.